Perkenalkan, saya Muhammad Alim Sidik dari mahasiswa program studi sosial ekonomi perikanan angkatan 2019. Baik, perkenalkan juga nama saya Christopher Salon Setiabudi. Saya dari Prodi Sosial Ekonomi Perikanan angkatan 2019. Baik, perkenalkan nama saya Dewi Andrianto dari Prodi Sosial Ekonomi Perikanan angkatan 2020. Di sini merupakan wilayah Kutai Kartanegara yang terkenal dengan komunitas perikanan air tawarnya, terkhusus untuk komunitas budidaya ikan nila, ikan mas, dan sebagainya. Di wilayah Kutai Kartanegara sendiri mempunyai satu kecamatan yang sangat terkenal dengan hasil perikanannya, yaitu Kecamatan Lempulu. Dan di Lempulu memiliki beberapa desa yang merupakan desa binaan dari penyuluh yang ada di Kabupaten Kutai Kartanegara. Hal itu bertujuan agar semakin maksimalnya perkembangan perikanan yang ada di Kalimantan Timur, terkhusus dalam hal mempersiapkan diri untuk menyambut ibu kota negara yang sekarang terletak di sebagian wilayah Pulau Kalimantan. Ada, kemarin itu kan ada bantuan mesin pakan untuk 2022 ini. Ada kelompoknya, satu kelompok. Cuman itu belum realisasi untuk pembuatan pakannya. Jadi kedepannya itu nanti mau pembuatan pakan. Ya karena itu apa ya, aplikasi yang kemarin disampaikan Pak Adi itu mau diterapkan. Ini kan rencana tahun depan itu banyak permintaan untuk calon induk, induk nila, induk emas, induk ini. Nah, yang kemarin diajarkan oleh Pak Is, ini kan terserah manajemen ya. Itu manajemen. Oh, jadi rata-rata kami penyuluh tuh untuk budidaya jarang, gitu loh. Jadi pelajaran kemarin itu ya kami tuh banyak belajar mengenai budidaya seperti jadi itu pakan sama pembenihan misalnya. Cuman kalau pembenihan masih ini sih, karena kan harus khusus ya tempatnya, ya kan. Yang punya tempat tuh hanya Pak Narno. Taman Pak Narno sepakat. Langsung kanan itu Bu, ke program satu Bu, kira-kira programnya apa ya? Dari Program rencananya ke depannya. yang pernah tadi? Oh, yang sudah pernah dilakukan. Terlaksana. Ya pembuatan pakan itu. Gimana tuh Popet? Dikasih ungu. Pembuatan pakan di kelompok Tiara Borneo. Terus ini periodenya tahun kapan Bu? Yang mana? Pembuatan pakan itu? Yang akan datang atau sebelumnya, Yang di sesudahnya? kelompok 2019-20. Tapi ini kemarin terakhir pas ibu lagi di Umbul kemarin ya, ibu kemarin terakhir sama SMK. di Tiara Borneo. Jadi Tiara Borneo. Desa Bu? Desa Bulog Kota. Nah nanti situ aja, karena di situ kami lagi buat komunitas peduli perikanan. Yang ketuanya Mbak Dini yang di angkatan berapa kali nggak tahu. Dia sekarang lagi S2. Dia itu bapaknya dulu pengusaha, jadi sekarang turun ke dia. Rumahnya di Lombok Kota. Nah itu dia ketuanya. Jadi nanti dari dulu ke hilir, jadi harga itu bisa satu sama. Nah sebenarnya itu lebih bagus. Karena ya begitu, ini sudah dibuat pengurus-pengurusnya. Jadi pembeli, pembesar, kemasan, ini memiliki masing-masing. Terkoneksi Iya. ya. Jadi harga segini ikan sama. Iya. Gitu. Karena kasihan kalau ikannya nggak diambil,
yang pembenih ini nanti kan. Saya dulu tuh sebenarnya kayak gitu juga gue mikirnya, buat kelompok perikanan ini supaya kita ini bisa memonopoli pasar, bukan kita yang dimonopoli sama makan pula. Iya. Karena intinya di TPI. TPI itu yang di Samarinda. Kan kalau dia sudah ada yang nyetok ngambil 26, siapa yang mau apa daripada itu nggak bisa. Harus ada batasan harga tertinggi sama terendah sebenarnya. Ini yang gede nih. Banyak rambanya. Nah itu biasanya berani. Karena apa? Mulai pakan dia langsung ngambil di pabrik. Nah, kontainer bukan kontainer lagi. Gitu. Kalau ngasih pakan kalian kalau lihat sore ini wah kayak buang-buang pakan. Kemarin saya tuh coba pikir mau bisnis pakan, saya telepon langsung orang perusahaannya di Jakarta. Bisa nggak ya kirim 100? Nggak bisa, sekali kirim tuh 250 karung. Baru satu kontainer berapa? 5 juta gitu. Bayarnya gimana? Langsung telepon ke orang unit produksi gitu. Jadi minimal 250 karung ada sekali kirim. Dan itu terima bersih langsung dikirim ke pelabuhan katanya. Jadi kita cuma nyiapkan armada angkutnya truknya. Banyak ini di sini. Mereka rata-rata kalau yang nggak ini ya berapa truk gitu kan. Iya. Nah, ada yang kontainer. Papan itu Bisa. tahu ya. Program ini ada mitranya nggak? Kita kerja sama dinas, kayak perusahaan atau Nggak ada sih, untuk sementara ini masih konsumsi kelompoknya aja. Jadi mereka buat sebenarnya banyak aja yang mau pesan, cuman tenaganya karena itu kan memang kalau untuk pakan ini bentuk sambi karena kan. Nah terus mereka itu rata-rata banyak ibu-ibunya gitu. Terus Bu, untuk media komunikasinya pakai apa? Langsung ceramah Bu? Iya kita diskusi sama kelompok apa yang kita mau buat, terus bahan bakunya seperti apa gitu. Di kan sudah ini. Terus mereka ya kan pesan, sudah habis bahan bakunya mereka pesan. Kita sama-sama buat. Setiap hari itu produksi enggak gitu? Ini kan ada setahun ini karena rumahnya itu sudah agak goyang-goyang. Jadi takut, tapi ini udah bangun ya, udah bangun baru. Makanya kemarin dibuat lagi. Kan? Ada rumah produksi memang ya? Iya, khusus. Rencana mau di tahun kemarin itu mau diganti desa. Cuman desa lagi pengurangan di anggaran kan. Iya. Dia mandiri. Hanya pada waktu KKN. Kalian sudah KKN-nya? Belum ya? Sudah. Ini yang belum, makanya belum. Belum. Masih yang 20. Masih semester 5. Itu minta atau Biasa dari dosen. dari dosen? Oh, dari fakultas yang ya kan dari fakultas kan atau ngajukan Kami Kalau misalnya yang jauh ke daerah lain biaya siapa? kalau dari kami kemarin dari sistem nggak ada. Ya, itu sistem. Iya. Tapi bisa pengajuan. Kami bisa pengajuan. Sampai ada Mahulu. Hah? Mahulu 2 kelompok. Iya, kalau bisa tuh yang asing-asing. pelosok dulu ya. Tapi Iya. mental mahasiswanya masih belum. Kalau itu itu kemarin kalau kami kan cabut lotre ya. Pasti begitu sama Rinda. Aduh, ini sama aja bukan KKN. Ada cowok. Aduh, kenapa sih udah pasti dulu? Langsung bilang sini tukar. Tukeran. Iya kemarin gitu juga Bu, ada sistem yang gitu, misalnya kayak ada yang nggak sanggup di lokasi ini bisa tukar sama yang sama-sama nggak suka sama lokasinya gitu. Kecuali memang ada sakit bawaan. Kalau kalian sehat, kalau itu sih mending cari tempat yang Pelosok, agak pelosok lah. iya yang nggak pernah kalian temui. Karena takutnya suatu saat kalian ke sana pada waktu kerja kayak ibu dulu begitu kerja terus praktek di sebelum ingat berapa puluh tahun yang lalu oh terjadi seperti itu iya gitu loh. Pasti suatu saat ada jalur apa ya benang merah mungkin kalian pernah membayangkan ini tiba-tiba pasti kalian 10 tahun akan datang oh ke sana pasti itu pasti ada gitu. punya keinginan itu udah jangan itu aja.
kendala lainnya. Namun, ada satu kelompok yang mampu bertahan dan berkembang untuk sampai saat ini. Kelompok tersebut adalah kelompok Tiara Borneo Harapan yang memiliki jumlah 10 orang anggota aktif sampai saat ini. Melihat perkembangan tren budidaya yang terus meningkat dan melihat kebutuhan dari para pembudidaya yang tergabung dalam kelompok Tiara Borneo, maka dari itu ada sebuah program yang memang tercipta karena atas dasar dari kebutuhan para anggota kelompok tersebut. Dan penyuluh berusaha mengupayakan agar dari program tersebut mampu memberikan solusi terhadap permasalahan. Terdapat satu program pembinaan yang dilakukan oleh penyuluh di Boktakan Tiara Borneo, yakni program pembuatan pakan mandiri, di mana awalnya memang kelompok ini sudah memulai secara mandiri pembuatan pakan dalam skala kecil. Dengan berjalannya waktu, penyuluh yang ada berusaha membantu dalam memfasilitasi kelompok Tiara Borneo dengan membantu dalam memperoleh bantuan mesin pembuat pakan dengan kemampuan produksi 200 kilo per jam. Bentuk program pelatihan ini adalah praktek secara langsung antara penyuluh dengan anggota kelompok. Kegiatan ini dimulai sejak tahun 2020 di mana awal mula kali program ini berjalan dan masih dilanjutkan sampai saat ini 2022 atau di tahap selanjutnya 2 kali program. Tujuan dari kegiatan ini adalah meningkatkan kapasitas dan menciptakan kemandirian anggota kelompok Tiara Borneo dalam memproduksi pakan secara mandiri untuk usaha budidaya yang mereka geluti. Karena mereka merasa harga pakan yang terus naik membuat mereka sadar bahwa mereka harus memulai untuk mampu secara mandiri memenuhi kebutuhan pakan mereka. Hingga saat ini mereka sudah mampu meringankan biaya pakan untuk kebutuhan produksi, di mana mereka mampu membuat pakan kurang lebih 40% dari total jumlah pakan yang mereka butuhkan. Penyuluh melakukan pertemuan dengan anggota kelompok Tiara Borneo untuk mendengarkan setiap keluh kesah, permasalahan, dan apa yang memang dibutuhkan oleh kelompok. Ternyata dari banyaknya pertemuan, seringkali mereka menyampaikan bahwasanya keterbatasan skala produksi terkait pembuatan pakan mandiri dalam usaha mereka karena memang modal usaha ataupun modal produksi itu banyak sekali keluar dari pemberian pakan. Penyuluh merasa memang selayaknya Boktakan Tiara Borneo adalah kelompok yang harus dibantu sebagai percontohan kelompok lain dalam kemandirian pakan. Untuk keterlibatan, semua anggota kelompok pasti akan dilibatkan dalam setiap tahap program. Dan yang pasti, terkadang memang mereka tidak bisa hadir secara menyeluruh karena memang ada kendala yang mereka hadapi dalam aktivitas sehari-hari. Akan tetapi, kegiatan itu akan tetap dilaksanakan dengan harapan anggota yang hadir mampu menyampaikan informasi yang dapat kepada mereka yang tidak hadir. Pembangunan kesaudaraan kelompok. Strategi pertama adalah komunikasi yang baik agar terciptanya kesepakatan pemahaman saat menyampaikan materi atau pengetahuan. Agar terciptanya komunikasi yang baik dan berjalan baik, komunikasi dikatakan berhasil jika lawan bicaranya menangkap pesan atau menafsirkan yang sama dengan memberi pesan, lalu melakukan pendampingan secara berkelanjutan. Hal ini untuk memastikan bahwa kegiatan pemberdayaan tetap berjalan sesuai tujuan yang diinginkan. Perencanaan yang efektif dalam penyampaian pesan sehingga mudah dipahami oleh komunikan dan bisa menerima apa telah disampaikan sehingga bisa mengubah sikap atau perilaku seseorang. Tujuan komunikasi menentukan fokus strategi komunikasi yang akan digunakan.
Adapun beberapa tujuan komunikasi yang baik antara lain yaitu memberikan informasi merupakan interaksi komunikasi. Masyarakat cenderung merasa lebih baik diberi informasi yang telah diperlukan atau yang akan diberi jalan masuk menuju informasi tersebut, yang merupakan bagian dari keadaan percaya dan rasa aman. Menolong orang lain, memberikan nasihat kepada orang lain dalam mencapai tujuan. Menyelesaikan masalah dalam membuat keputusan, karena semakin tinggi kedudukan atau status seseorang, maka semakin penting meminta orang lain untuk keahlian teknis, sehingga dalam penyelesaian masalah atau membuat keputusan tersebut harus ada komunikasi untuk meminta data sebagai bahan pertimbangan. Mengevaluasi perilaku secara efektif, yaitu suatu penilaian untuk mengetahui hal-hal yang akan mereka lakukan setelah menerima pesan yang telah disampaikan.